bahwa konsep fisika ada di sekitar kita. Bahkan di permainan sederhana seperti bulu tangkis. Pernahkah kamu memukul kok, tapi arahnya tidak sesuai dengan harapan? Kadang terlalu tinggi, terlalu pendek, atau bahkan nyangkut di net. Rahasianya bisa dijelaskan lewat gerak parabola. Ayo cepet Vi, udah sore nih. Keburu gelap tahu. Ih, bentar, ini mau servis kok. Ini gimana? Ini mau servis kok. Ayo Lutfi, aku udah siap nih di sisi lawan. Jangan banyak gaya dulu, nanti koknya nyangkut lagi. Udah, ayo mulai aja. Ini ya, aku coba. Yah, baru aja mulai, koknya udah nyangkut aja di depan net. Aneh deh, perasaan tadi udah kenceng kok mukulnya. Hehe, mungkin kurang tenaga kali, coba agak kuat dikit. Iya, atau kurang pas sudutnya. Maksudnya, emang ngaruh ya sudut? Iya, arah sama sudut itu ngaruh ke lintasan loh. Yaudah Pi, sekarang coba agak miring ke atas sedikit. Wah, sekarang malah jadi kejauhan. Ih, kok jadi begini sih? Susah banget ngarahinnya. Kayaknya contoh dari gerak parabola deh, ya nggak sih? Gerak parabola? Yang ada di fisika itu ya? Iya, waktu kamu pukul koknya itu sebenarnya koknya itu bergerak ke melambung ke atas sama ke depan secara bersamaan. Nah, jadi gerak yang ke depan itu disebut gerak horizontal, sedangkan yang ke atas karena tenaga pukulan disebut gerak vertikal. Kalau kedua gerak itu digabung, lintasannya jadi melengkung. Itu namanya gerak parabola. Oh, jadi gerak parabola itu gabungan dari gerak mendatar sama gerak ini ya yang naik turun gitu ya? Betul banget Via, karena gravitasinya itu yang bikin koknya melengkung ke bawah. Dalam fisika, gerak parabola adalah gabungan antara dua gerak. Yang pertama, gerak horizontal dengan kecepatan konstan. Yang kedua, gerakan vertikal yang dipengaruhi percepatan gravitasi bumi. Nah, saat Via memukul kok memiliki kecepatan awal yang arahnya miring terhadap tanah. Kecepatan awal ini dapat diuraikan menjadi dua komponen, kecepatan horizontal dan juga kecepatan vertikal. Komponen horizontal membuat kok bergerak ke depan dengan kecepatan tetap. Sementara komponen vertikal membuat kok naik lalu turun karena gaya gravitasi. Nah, saat di udara, gravitasi terus menarik kok ke bawah. Itulah sebabnya lintasannya membentuk lengkungan yang khas, yaitu parabola. Secara matematis, lintasan gerak parabola dapat digambarkan dengan persamaan berikut. Dari persamaan ini, kita tahu posisi kok setiap waktu tergantung pada kecepatan awal, sudut lemparan, dan gravitasi bumi. Sekarang, mari kita lihat pengaruh sudut terhadap lintasan. Jika sudutnya kecil, kok cepat sampai tapi jaraknya pendek. Jika sudutnya terlalu besar, kok naik tinggi, tapi jaraknya justru lebih pendek. Dan pada saat sudut sekitar 45, kok bisa mencapai jarak paling jauh. Jadi kalau mau pukulan jauh tapi pas itu sekitaran sudut 45 derajat ya? Iya, betul banget, tapi tetap harus disesuaikan juga dengan kekuatan pukulannya. Oh, jadi aku harus pukul sudutnya miring ya, sekitar 45, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu datar gitu. Gimana ini? Benar, tapi harus sedikit miring sama tenaganya dikontrol ya. Oh, segini ya? Aku coba ya. Via, sekarang tunjukin gimana hasil belajar fisikanya. Ayo Vi, kali ini pasti bisa. Sudut 45 derajat ya, ingat itu. Keren Via, akhirnya kamu udah ngerti gimana rahasianya.
Nah iya, udah bisa nih. Nah, itu dia contoh nyata gerak parabola di lapangan. Fisika ternyata bisa bikin main lebih bagus ya. Ternyata tiap pukulan itu ada konsep ilmiahnya ya. Oh, jadi selama ini aku itu salah dan gak jago tuh karena gak ngerti konsep fisikanya ya? Iya, padahal kalau paham konsepnya, hasilnya bisa lebih efektif tau. Fisika itu bukan cuma rumus, tapi buat kita ngerti dunia di sekitar. Nah, gerak parabola itu nggak cuma ada di badminton, tapi juga ada di bola basket, air mancur. Artinya, setiap hari sebenarnya kita ini lagi nerapin fisika tanpa sadar ya? Kalau gitu aku bakalan ingat kalau sudut itu tergantung dan itu adalah kunci kemenangan. Nah, dari permainan sederhana seperti bulu tangkis ini, kita belajar bahwa fisika selalu ada di sekitar kita. Gerak parabola bukan sekedar teori di kelas, tapi nyata terjadi di kehidupan sehari-hari kita.